didukung oleh Masih di Q&A, bakat itu bisa saja muncul di usia-usia tertentu, nggak harus dari kecil. Setuju. Ya nggak sih? Nah ini bicara soal cuan. Lagi musim nih para artis, public figure ke politik, itu kan cuannya juga besar. Mbak Inul juga katanya juga sering banget tuh ditawarin. Dari zaman ketika fenomenal tuh sudah banyak yang mau meminang. Sampai kemarin waktu pilihan presiden juga. Pilpres, pilkada. Ya, banyak sekali, hampir setiap berapa tahun sekali itu selalu ada tawaran. Cuman saya tahu bahwa kapasitas saya dan kemampuan saya tidak di situ, jadi saya lebih baik saya tetap konsisten di entertain aja gitu. Oh kalau Mas Adam soal cuannya besar, setuju juga dengan Mbak Inul? Setuju, karena kan apa yang ini kan harus ahlinya gitu ya. Sedangkan Inul kan ya merasa mungkin tidak di dunia politik, jadi Nah, tetap. ini yang menarik Mbak Inul, aku pernah baca ya di beberapa tulisan gitu, Mbak Inul sempat mengatakan nggak mau, kan saya lulusan SD SMP aja gitu. Tapi orang yang menawarin Mbak Inul malah bilang nggak apa-apa, itu bisa diatur. Itu benar Mbak? Bener, nggak apa-apa, nanti kita yang mentorin. Terus saya bilang, saya SMA nggak ada ijazah, terus gampang, itu urusannya gampang gitu. Jadi tidak segampang itu menurut saya gitu. Ketika saya sudah nanti suatu saat saya masuk terjun ke dalamnya, tidak semudah yang dibayangkan gitu. Karena ketika posisi kita jadi objeknya sama jadi mentornya kan beda. Jadi kalau menurut aku kapasitas saya bukan di situ gitu. Karena saya tanggung jawabnya bukan saja kepada antara si objek sama si mentor, tapi kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada saya gitu. Mereka menilik Mbak Inul itu hanya sebatas untuk meraup masa Bisa dan suara, jadi, bisa atau memang jadi. melihat wah Inul memang punya potensi. Menurut Mbak Inul Saya merasa sebenarnya saya mampu, karena saya juga belajar walaupun saya sekolahnya sampai di SMP, tapi dengan proses yang segini panjang aku dideketin dengan orang-orang hebat, ya aku juga tetap harus belajar ya. Walaupun sebenarnya kalau ngomong mampu ya aku oke, mampu gitu. Orang aku bisa bikin usaha bisa besar sampai 100 cabang sampai 20 tahun bertahan, artinya saya mampu gitu menurut saya. Tapi saya nggak mau di mana saya yang bukan ahlinya saya harus ambil gitu, meskipun itu tawarannya berapa puluh miliar saya nggak ngambil. Paling besar tawarannya berapa Mbak? 25 miliar apa? 25 miliar. Pernah. Dan dapilnya Jawa Timur kan? 20, tapi tak hitung-hitung 20 itu duit apa kalau menurut saya, bukan sombong. Tapi ketika kita dalam 1 bulan, kalau zaman dulu ya off air itu bisa sampai 100-200 juta zaman dulu ya. Dihitung sebulan sampai setahun, kalau menurut aku duit untuk dapetin uang segitu dalam 1 tahun itu kalkulasi matematikanya jauh lebih baik aku milih nyanyi. Karena kalau kondisinya aku terima uang segitu gedenya dalam kurun waktu 5 tahun, terus tiba-tiba aku nyanyinya juga dibatesin, aku harus fokus kepada suara rakyat, aku harus kerja untuk yang bukan di bidang, tiba-tiba aku harus ngadepin rapat paripurna, apalah itu namanya, kan aku nggak mau ribet kayak gitu orangnya. Jadi menurut aku sih nggak mau, aku rugi menurut aku. Rugi. Kalau Mas Adam pernah ditawarin juga? Pernah ditawarin, cuman ya memang kita sama-sama nggak ambil di dunia politik. Kenapa Mas Adam? Dengan pertimbangan yang seperti itu, kita bukan di posisi yang itu, jadi kita nggak ambil. Tapi Mas Adam kalau ditawarin jadi pejabat gitu deh, nggak usah ikut pemilihan gitu? Enggak. Atau jadi staf ahli apa gitu, masuk istana? Enggak. Padahal Mas Adam kan cocok, udah pakai kumis, pakai jas, nggak akan bisa ada bedanya, wah ini Pak Hakim nih, wah Pak Jaksa nih gitu. Enggak. Oh juga? Enggak mau. Nih, cocok nggak sih? Cocok kan Mas Adam? Kang Maman, keren banget ya ternyata ya. Ada public figure atau sosok-sosok yang memang ya udah mengukur diri karena tidak ingin memaksakan sebuah tanggung jawab hanya karena materi. Itu gimana Kang Maman? Langka loh. Saya lihat dari pelajaran ayahnya beliau yang sangat fanatik dengan agama dan mengajarkan tentang berikan itu pada ahlinya. Kalau memang bukan ahlimu di situ ya jangan mau, walaupun iming-imingnya dahsyat gitu kan. Dan bapakmu kan penanam nilai soal itu yang sangat dahsyat kan. Walaupun bapak saya sebagai seorang penjahit di desa, tapi bapak saya itu mungkin kalau dibilang fanatik ya, karena pokoknya ada rezeki ini ya udah gitu. Maksudnya nggak mau ngeranggeh mau yang ini yang ono gitu, nggak.
gitu. Ada ini dimakan ini gitu. Jadi kita harus bersyukur bahwa Allah itu masih memberikan kita makan. Coba lihat di bawah, nggak boleh lihat ke atas, lihatnya di bawah. Gitu. Tapi gimana memperjuangkan Adam akhirnya diterima oleh bapak yang fanatik Nah, itu? itu yang Nah, itu repot. gara-gara rambutan. Maksudnya Gimana ceritanya? Ya, pada awal-awalnya memang Inul ini kan ya kita satu daerah, satu desa tapi beda pedukuhan. Jarak rumah kita sekitar 200 meter. Jadi awal-awalnya memang nggak dekat. Ya untuk agar dekat selalu kalau apel bawa rambutan 5 kilo begitu. Akhirnya juga dekat. Kamu kere banget sih Mas. Masa sama cewek ini ngasihnya rambutan. Nah kalau anak zaman sekarang kayak rambutan ya ditendang loh. Ya, bukan masalah rambutannya. Apa? Kan itu manjat sendiri aku. Oke Kak Soleh, ini ketulusan ya. Usianya kan 19 tahun ya terpaut Mas Adam dan Mbak Ya Inul. kurang lebih. Iya. Yang lebih dominan siapa di hubungan ini pada akhirnya? Saya. Kenapa kok yang jauh lebih muda berani sama yang Mbak Inul udah berani sama Mas Adam yang lebih tua itu? Kalau ngomongin berani ya enggak lah. Kan sebagai seorang istri kita juga tetap harus berbakti, mengabdi, harus patuh gitu. Kalau bojo ngomong nggak boleh ya udah saya nggak boleh. Gitu. Emang iya Mas? Iya. Nurut ya Mbak Inul ya? Iya, dari kehidupan sehari-hari Inul dulu sama sekarang tetap. Kalau dilihat dari dunia entertain memang ada perubahan, sekarang lebih cantik kan. Wih, nah bicara soal cantik, Mas Adam juga ngarang Mbak Inul oplas ya Mas? Iya, emang saya suka yang alami aja. Dari dulu saya udah ngelarang sampai sekarang. Ya sebenarnya aku ya kepingin loh Mbak. Pernah ada keinginan apa yang Mbak Inul benar-benar inginkan tapi tidak dikabulkan, harus ada proses merayu-merayunya itu apa? Jadi banyak sekali tawaran endorse untuk bisa free melakukan tindakan apalah gitu. Seringkali saya tawarin, boleh nggak saya mau begini, boleh nggak saya begini. Udahlah tua-tua aja gitu. Kalau kan masih banyak treatment yang harus tidak surgery gitu, tidak operasi. Kan ini menjalin hubungannya kan berarti dari usia muda banget ya, Iya. Mas Adam dan Mbak Inul. Masih SMP. Pada saat itu apa yang kemudian meyakinkan kedua belah pihak bahwa aku mau ia sebagai jodohku seumur hidup, dari Mbak Inul ataupun dari Mas Adam? Karena perjalanan. Jadi kita ini masih Inul sama saya ini masing-masing keluarga nggak setuju. Oke. Jadi berangkat dari perjuangan kita yang gigih itu, sehingga kita punya pandangan bahwa mungkin ini adalah Sekali seumur jodoh hidup. saya. Sekali seumur hidup, Iya. luar biasa. Ya karena kan memang keluarganya Mas Adam juga selain beda, dia juga dari sisi agamanya juga beda, terus juga pokoknya beda semua lah gitu. Makanya mungkin karena prosesnya ini yang memang agak berat, jadi ya ketika kita sudah melalui sebuah pernikahan, ya udah. Kalau misalkan kita ada miss di tengah jalan, ada salah gitu, terus tiba-tiba ada perceraian, itu kan nggak lucu gitu. Pasti orang tua bilang, "Weh, kapok kowe orang nurut aku," kayak orang nurut aku kan kayak gitu. Nanti takutnya diledekin sama orang tua gitu. Yang kedua adalah ketika proses dalam pernikahan itu sudah dijalani banyak sekali, kan nggak mungkin sayang lah gitu. Hanya karena masalah sedikit di dalam proses rumah tangga pasti ono selek-selek dikit lah ya gitu. Tapi itu menurut aku ya itu bisa tidak akan mampu mengalahkan prosesnya kita. Ketika saya yang sakit, saya yang diuber-uber, saya yang dimintain duit, lulu semuanya buka yang sama dengan saya, nyantai-nyantai aja.